Salam saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam ibadah online GKMI Eklesia pada minggu hari ini. Dan sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami pribadi-pribadi yang selalu rindu dan haus akan firman-Mu. Hari ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui media hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan siapapun yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan hadir, berkarya, memberkati. Dan kami percaya firman yang disampaikan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Berguna bagi kesehatan mereka, berguna bagi spiritual mereka, dan berguna bagi lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan benar-benar berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi orang Kristen yang makin hari tindakan tingkah laku kami semakin baik mencerminkan murid Yesus yang sejati. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan mengurapi, begitu juga hamba-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan, Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami beritakan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema komunitas yang menghadirkan Salum. Komunitas yang menghadirkan Salum terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, komunitas yang menghadirkan Salum atau komunitas yang menghadirkan damai sejahtera. Saudara-saudara, seseorang itu dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari namanya perkumpulan atau kelompok atau etnis dan sebagainya. Tetapi saudara sadar atau tidak bahwa seseorang itu dalam kehidupannya pun komunitas itu sangat kuat mempengaruhi, sehingga pribadi itu juga dikontrol oleh komunitas itu, saudara. Jadi pada intinya kita itu tidak bisa lepas dari komunitas. Tergantung apakah kita itu bisa memilih komunitas itu dengan tepat. Apakah kita itu menjadi aktivis sebuah komunitas itu membawa dampak yang baik. Apakah komunitas itu benar-benar mencerminkan apa yang sudah diinginkan Allah sebagai komunitas orang beriman.
Orang beriman berada di dalam irisan-irisan banyak komunitas. Tetapi kita kembali bertanya, apakah komunitas itu benar-benar menghadirkan damai sejahtera? Apakah komunitas itu menghadirkan salom di dalam diri kita, lingkungan kita, rumah tangga kita, dan di dalam kehidupan kita secara menyeluruh? Saudara, di Cina, beberapa waktu yang lalu saya menonton film dokumenter. Di Cina itu diberlakukan istilah namanya social credit. Apa itu social credit? Jadi saudara-saudara, orang-orang yang ada di Cina itu setiap hari diawasi oleh CCTV. CCTV di Cina itu kalau dibandingkan dengan penduduk di Indonesia, luar biasa saudara. Penduduk Indonesia kalah. Di sana sudah ada 350 juta lebih CCTV. Dan setiap orang itu diawasi, kelakuannya bagaimana itu diawasi, dan setelah diawasi itu dievaluasi, dinilai, dan itu akan berdampak dalam kehidupan pribadinya dan berdampak di dalam kehidupan sosialnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita menghadap CCTV itu sudah ada nomor, sudah ada kode. Kode itu langsung menerangkan ini namanya siapa, tempat tinggal di mana, punya utang di mana, kelakuannya bagaimana, kalau dalam habits membayar utang itu benar atau tidak, tempat pergaulnya, komunitas-komunitasnya itu di mana, dan semuanya itu akan dievaluasi dan itu akan mempengaruhi kocek seseorang, mempengaruhi dompet. Uangnya juga akan mulai dipengaruhi. Dan saudara-saudara, bahkan dalam konten-konten tertentu, ringtone HP seseorang itu dipengaruhi dari bagaimana kehidupan seseorang itu. Kalau kehidupan sosialnya baik, maka orang itu pun akan diberikan reward yang baik. Tetapi kalau kehidupan orang itu jahat, kehidupan sosialnya itu tidak baik, maka itu akan mempengaruhi keuangannya. Kehidupan sosialnya itu makin dibatasi. Apalagi kalau orang itu terlibat kriminal, sudah pasti hidupnya itu akan dibuat miskin. Orang itu tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank. Uang yang ada di dompetnya itu dibatasi. Tidak boleh memegang kartu ATM atau kredit. Dan orang itu dibatasi interaksinya, tidak berkunjung ke mall, tidak boleh berkunjung ke tempat-tempat bermain tertentu, tidak boleh rekreasi di mana. Orang itu dibuat sedih, dibuat miskin kalau terlibat jahat. Tujuannya memang penting saudara. Yaitu apa? Orang yang melakukan kebaikan itu berhak untuk diberikan reward atau upahnya. Tetapi orang yang jahat pun berhak untuk mendapatkan penghukuman. Tetapi komunitas ini apakah cocok diterapkan di dalam komunitas orang beriman? Apakah bergereja itu bicara tentang reward, punishment, upah dan hukuman? Atau bicara tentang kasih? Saudara-saudara, kasih itu mendahului damai sejahtera. Karena kasihnya Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib, mengorbankan diri untuk kemanusiaan, dan dengan pengorbanan di kayu salib itu, damai sejahtera bisa dirasakan, bisa dikecap oleh umat manusia. Saudara-saudara, salah satu kunci seseorang mampu bertahan dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram dengan berbagai model problematika hidup yang ada. Orang tersebut itu salah satu kunci di dalam bertahan adalah mempunyai komunitas yang mendukung. Komunitas yang mendukung ketahanan kita di dalam iman, di dalam keseharian, itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Jadi kalau saudara mempunyai komunitas yang baik, mempunyai gereja yang baik, mempunyai kelompok-kelompok yang memberikan dukungan kepada saudara apapun bentuknya, saudara, itu adalah berkat yang sering lupa untuk disyukuri oleh orang-orang Kristen. Namun demikian saudara-saudara, harus diakui bahwa tidak semua komunitas itu baik. Tidak semua komunitas itu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita. Ada komunitas yang toksik, yang menghadirkan kehancuran hidup. Bukannya selesai masalah hidup ini, tetapi justru hidup seseorang itu makin rusak dengan masalahnya. Nah, seringkali kehidupan kita itu sangat ditentukan
atau disetir oleh komunitas di mana kita itu aktif dan menjadi aktivis. Saudara-saudara, bagi umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas gereja. Sebuah komunitas yang dibentuk oleh orang-orang beriman untuk menguatkan iman itu sendiri. Dan iman itu bisa mewujudkan damai sejahtera, menghadirkan salom bagi dunia. Lalu apa panggilan kita sebagai orang-orang beriman? Panggilan orang beriman adalah membentuk sebuah komunitas yang menghadirkan kedamaian, keadilan, sejahtera, kebenaran, dan sukacita bagi dunia. Salah satu prinsip yang harus ada dalam benak kita sebagai orang beriman adalah komunitas termasuk gereja adalah tempat di mana Allah hadir. Ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, dalam bergereja, di dalam berkeluarga, di dalam berusaha, di dalam bermasyarakat, di dalam membuat kelompok atau membuat komunitas-komunitas di mana Yesus Kristus itu hadir di situ, maka jelas bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita supaya komunitas itu menjadi komunitas yang hidup, terus bergerak dan berdampak untuk kebaikan dunia. Saudara-saudara, apa panggilan kita sebagai bagian dari komunitas yang menghadirkan salom? Yang pertama adalah menjaga hidup kudus. Menjaga hidup kudus. Saudara-saudara, penulis surat Ibrani ini menyadari betul apa yang melatar belakangi orang-orang yang hidup di perantauan. Jadi penulis kitab Ibrani ini saudara-saudara memberikan surat kepada sebuah komunitas orang-orang Ibrani yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka itu mengalami tekanan yang luar biasa dari luar komunitas itu. Gereja-gereja mula-mula pada waktu itu mengalami tentangan yang luar biasa berkaitan dengan kehidupan, cara hidup. Jadi saudara-saudara, ini penulis Ibrani memberikan nasihat supaya mereka itu tidak hidup cemar sebagaimana dunia pada waktu itu. Tidak dicemari oleh kehidupan dunia yang begitu menjauh dari Tuhan. Jadi mereka harus benar-benar hidup kudus, tidak memakai cara-cara duniawi untuk membangun dan membesarkan komunitas. Mereka mencari Tuhan di dalam mengatur komunitas orang-orang beriman. Intinya adalah pribadi itu dipanggil untuk hidup kudus. Disinilah mereka diajak untuk mengingat kembali sejarah awal mula Israel, bahwa mereka sejak dalam panggilan Abraham, mereka adalah orang yang dikuduskan. Mereka adalah orang yang dipisahkan dari dunia ke dalam tangan Allah, menjadi orang pilihan Allah, yang di dalamnya mereka itu dibentuk sedemikian rupa oleh Allah untuk hidup seturut dengan firman Allah, yaitu apa? Mereka hidupnya itu berjalan dalam kekudusan. Usaha terbesar orang-orang Kristen sampai hari ini yang terus-menerus harus dilakukan di mana orang Kristen di situ aktif berproses itu adalah hidup di dalam kekudusan. Menjaga hidup suci, menjaga hidup itu lurus di dalam langkah-langkah yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kehidupan yang kudus itu, hidup orang Kristen itu fokus dan tertuju kepada Yesus Kristus. Disinilah saudara-saudara, orang-orang di dalam komunitas Ibrani itu diingatkan supaya mereka itu hidup kudus. Penulis Ibrani mengingatkan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ingat, Allah itu hadir di dalam komunitas, atau dengan kata lain, komunitas adalah tempat di mana Allah menyatakan diri, Allah berkarya, dan Allah hadir. Di sini tempat kudus dinyatakan.
Berarti tempat yang namanya kudus itu tempat di situ ada Allah yang Maha Kudus, dan yang datang ke dalam tempat itu untuk berhimpun di dalam pujian dan penyembahan itu sebenarnya Allah, orang-orang yang sudah dikuduskan dan hidupnya itu penuh dengan usaha untuk hidup kudus sebagaimana Tuhan itu kudus. Tuhan pun melanjutkan firman-Nya, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara-saudara, kalau kehidupan kita itu hidup di dalam kekudusan, lalu kita itu masuk ke dalam tempat kudus, di mana yang menjadi kepala rumah ibadat itu adalah Allah yang Maha Kudus. Dengan demikian, atmosfer kehidupan kita hendaknya dikelilingi, dipengaruhi dengan sebuah usaha untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan penulis Ibrani, supaya orang-orang Kristen pada waktu itu yang adalah orang-orang Ibrani, walaupun mereka itu dikelilingi oleh kehidupan yang duniawi, tetapi mereka itu hidup di dalam kekudusan. Mereka mencegah sedemikian rupa gaya hidup duniawi itu merangsek, dan merusak dirinya sendiri, sehingga mereka tidak kudus lagi. Kalau gaya hidup duniawi itu merasuk dan merusak hidup kita, jelas hidup kita itu jauh dari Tuhan. Dan disitulah awal dari malapetaka adalah ketika kita itu jauh dari Tuhan. Kalau kita itu jauh dari Tuhan, kita tidak hidup kudus, maka hati kita pun jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Hati kita pun jauh dari pertemuan-pertemuan ibadat, dan hati kita itu jauh dari fokus kita untuk hidup kudus. Kalau demikian, dekat kepada siapakah kalau orang itu tidak hidup kudus? Ya, dekat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dekat dengan kehidupan duniawi yang bisa membawa kehidupan yang hancur-hancuran. Hidup kudus membawa hidup yang kekal, tetapi hidup duniawi membawa kehancuran. Saudara-saudara, ini panggilan kita hari-hari ini. Di tengah pandemi, banyak orang melakukan berbagai cara untuk menyenangkan dirinya. Tetapi kita dipanggil untuk memakai satu cara, yaitu memakai cara hidup kudus di dalam merespons segala situasi keadaan duniawi hari-hari ini. Itulah yang pertama, saudara-saudara, menjaga hidup kudus. Yang kedua, saling mengasihi untuk mewujudkan perbuatan baik. Saudara, dalam komunitas Ibrani itu ada sebuah ketegangan. Ketegangan sudah ada di dalam komunitas Ibrani pada waktu itu, khususnya perbedaan gini. Orang-orang Ibrani yang menjadi orang-orang Kristen ini, orang-orang Yahudi, mereka itu memiliki sebuah pertanyaan. Nah, terus Taurat Musa itu untuk apa? Kalau saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, terus Taurat Musa yang begitu banyak ratusan itu, terus saya apain? Nah, ini jadi pertentangan, saudara-saudara. Ada yang mengatakan, ya sudah kita berlakukan, kita kan orang Yahudi, kita kan orang Ibrani, kita harus menggunakan tata krama, tradisi, tata cara Ibrani juga dong. Tetapi ada orang yang tidak setuju juga. Sama-sama orang Ibrani, kita nggak perlu. Kita cukup hidup kita itu fokus kepada Kristus sebagai penggenapan janji Taurat. Nah, buat apa kita melakukan begitu banyak ratusan Taurat Musa? Tetapi Tuhan Yesus sudah merangkum menjadi satu hukum yang namanya hukum kasih. Tidak perlulah kita menjalankan tradisi-tradisi Ibrani yang begitu rumit seperti itu. Nah, ini terjadi pertentangan, saudara-saudara. Pertentangan ini mengakibatkan sebuah ketegangan. Oleh karena itu penulis Ibrani mengingatkan kembali tentang fokus hidup orang percaya itu kepada Yesus Kristus. Karena dialah yang layak menjadi tujuan kehidupan rohani kita, kehidupan berkomunitas kita. Karena Yesus itu adalah kepala rumah Allah.
Dan dia itu kepala kehidupan kita. Kalau dalam komunitas rumah tangga, dia adalah kepala rumah tangga. Kalau di dalam kehidupan berkomunitas gereja, dia adalah kepala gereja kita. Kalau di dalam kehidupan bernegara, dia adalah kepala dari semua penguasa negara ini. Saudara-saudara, jadi yang tertinggi di dalam kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus. Peraturan apapun, baik itu Taurat Musa, baik itu tata krama, tradisi, adat istiadat macam-macam, apakah itu semua itu berujung pada memuliakan Kristus atau tidak? Penulis Ibrani mengingatkan kembali bahwa fokus kita itu bukan kepada hal-hal duniawi. Fokus kita itu bicara tentang tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan kebaikan, dan itu ada sebuah cerminan tindakan-tindakan surgawi. Kalau kita itu punya gaya hidup surgawi, saudara-saudara, hidup kita itu yang terpenting itu ada mengasihi satu dengan yang lain. Dan kasih itu akan membuat seseorang itu termotivasi untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan iman, melakukan tindakan-tindakan kasih, melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Jadi kalau orang itu saling mengasihi, maka wujud yang paling jelas di dalam setiap komunitas, baik gereja, keluarga, komunitas yang lain, adalah seorang itu saling mengasihi. Bukan satu saja yang mengasihi bertepuk sebelah tangan, bukan, tetapi saling mengasihi. Yang namanya komunitas itu, di situ ada ketersalingan. Tidak salah satu yang mengasihi, tapi semua yang terlibat di dalam komunitas itu adalah mengasihi, sehingga komunitas itu mampu mewujudkan perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, pribadi-pribadi yang dikuduskan akan menghasilkan komunitas yang saling memberi diri seorang kepada yang lain di dalam setiap perbuatan baik. Orang Ibrani pun kembali diingatkan bahwa mereka itu berpegang kepada sebuah pengakuan. Katakanlah kalau ada perbedaan komunitas-komunitas Kristen, perbedaan gereja macam-macam, mereka diingatkan kepada sebuah pengakuan yang namanya pengakuan iman. Jadi komunitas gereja yang sehat, komunitas gereja yang benar, ada komunitas yang di situ menyatakan pengakuan iman di dalam hidup dan dalam peribadatan. Itu jelas, saudara-saudara. Karena Ibrani di sini juga menuliskan, marilah kita teguh berpegang, ayat 23 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, Yesus itu, yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, kalau kita tuh satu di dalam pengakuan iman, satu aras di dalam penyembahan, satu di dalam kasih, sehati sepikir, maka wujud yang terbaik komunitas itu akan terdorong ya di dalam tindakan-tindakan kasih dan di dalam pekerjaan baik. Yang dimaksud pekerjaan baik itu apa sih? Pekerjaan baik itu tidak bicara tentang seni ya. Bukan bicara tentang yang indah-indah, menyenangkan, enak dipandang, enak dengar, enggak. Tetapi di sini pekerjaan-pekerjaan baik itu tindakan-tindakan yang mencerminkan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang dikuduskan. Yang hidupnya itu mencerminkan kekudusan. Yang hidupnya itu mencerminkan kasih dan sayang yang asalnya dari Tuhan. Yang hidupnya itu mencerminkan ada pemulihan, pengampunan, dan penerimaan. Yang di dalamnya, saudara, pekerjaan baik itu bicara tentang etika. Etika itu bicara tentang sopan, tidak sopan. Jadi orang-orang Kristen itu secara langsung itu dipanggil supaya melakukan pekerjaan baik itu macam-macam. Hidupnya itu sopan, hidupnya itu santun dalam tindakan perkataan,
Ya, kalau dibuka sosial medianya itu ya isinya yang sopan-sopan, isinya yang santun-santun, bahkan status-statusnya itu pun status yang memberkati, bukan status-status yang memprovokasi, isinya jelek-jelek, tidak menjadi berkat, jadi bahan nyinyiran, cercaan, hinaan. Nah, ini repot saudara-saudara. Ini bukan pekerjaan baik. Sebuah komunitas yang baik tentunya mampu menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang menjadi bagian dari kehidupan dalam suasana salub itu. Saudara, itulah yang kedua, kita saling mengasihi untuk mewujudkan perbuatan baik. Yang ketiga, saudara-saudara, tekun dalam setiap pertemuan rohani. Dengan aspek kerohanian yang menjadi penekanan utama dalam gereja. Jadi gereja itu tempat untuk olah spiritual, bukan olah organisasi, bukan olah hobi, bukan olah untuk melampiaskan keinginan atau aktualisasi, bukan. Tetapi gereja itu sebagai komunitas iman yang dibentuk oleh orang-orang beriman. Jadi penekanannya itu adalah kerohanian. Jadi apapun dinamika yang ada di dalam gereja, yang menjadi penekanan utama itu adalah kerohanian, spiritualitas, kehidupan yang mengarah kepada Tuhan, latihan untuk menjadi murid yang sejati. Dan inilah menjadi tekanan kita utama, saudara-saudara. Dengan kerohanian itulah gereja itu berdampak kekal. Ada hubungannya dengan aspek kekekalan apabila gereja itu melakukan tindakan-tindakan kerohanian, laku spiritual itu benar-benar bertumbuh berkembang di dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan sebagai orang Kristen, baik itu ibadah, bersekutu, pujian dan doa, praise and worship gitu ya, menolong, saling mendukung, hidup berkemurahan, memberi pertolongan, semuanya itu saudara-saudara, kalau kita lakukan dalam rangka hidup kerohanian sebagai bagian integral kehidupan bergereja, semuanya itu bernilai kekal. Jadi saudara, kalau hidup berkemurahan, kalau hidup saudara itu menjadi kesaksian yang baik, kalau saudara dalam hidup sehari-hari itu melakukan doa, pujian, pembacaan kitab suci, dimanapun saudara-saudara, dengan media apapun, selama itu benar-benar mengarahkan diri kita kepada bentuk-bentuk kerohanian yang baik, bentuk-bentuk kerohanian yang sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya itu saudara tidak pernah sia-sia. Lebih dari itu, Tuhan akan memperhitungkan itu semua, dan tentunya Tuhan akan membalaskan dengan berkali lipat ganda dan kehidupan kita. Apabila kita aktif di dalam pertemuan-pertemuan rohani, tentunya Tuhan itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Yesus itu tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu melakukan pekerjaan baik. Jangan jemu-jemu menyenangkan hati Tuhan. Jangan jemu-jemu melakukan hidup yang berkemurahan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi, walaupun mengasihi itu kadang-kadang menyakitkan. Walaupun mengasihi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita terima sebaliknya. Tetapi itulah panggilan kita. Dengan mengasihi yang tanpa batas dan tanpa balas itulah Tuhan mengatakan itu tidak sia-sia. Itu berharga di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah bagian dari ibadah yang real, nyata, konkret. Tetapi di sini lebih dalam lagi, Ibrani ini, penulisnya ini saudara-saudara melihat ada sebuah kecenderungan yang buruk, yaitu apa? Dikatakan di sini di ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, ayat ini hari-hari ini dikhotbahkan, didengungkan, diingatkan kembali di mimbar-mimbar gereja, baik yang offline maupun online, tatap muka, onsite atau apapun, diingatkan kembali. Di era digital ini saudara-saudara, orang itu bicara tentang ibadah atau pertemuan-pertemuan itu bicara tentang sesuatu yang fluid,
sesuatu yang cair. Gampang saja. Kita tanya contoh, kamu kok nggak ibadah hari Minggu? Iya Pak, saya nonton saya ibadah online. Bener ibadah online atau enggak? Apa buktinya? Susah saudara. Ya. Jam berapa kamu nonton ibadah online? Jam 9 Pak. Saya ibadah online. Tapi nanti dia posting di sosial media loh. Jam 9 dia lagi jalan-jalan. Loh tadi katanya ibadahnya jam 9. Oh ibadah sambil jalan-jalan Pak. Lah begitu saudara. Sesuatu yang sangat cair hari-hari ini. Tetapi prinsipnya adalah baik ibadah tatap muka maupun ibadah online. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah itu sudah menjadi kebiasaan yang baik? Dan apakah ibadah itu berdampak? Kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, terus apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Apakah hidup kita, apakah harta kita, atau kehidupan kita secara real, apapun yang kita miliki? Saudara-saudara, itu menjadi pertanyaan. Dan hari-hari ini saudara-saudara, orang-orang itu banyak membiasakan diri untuk tidak datang di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Padahal segala media sudah diberikan. Itu tidak menjamin orang, ternyata tidak bisa menjamin orang untuk datang di dalam beribadah. Tetapi saudara, saya mau mengatakan melalui mimbar ini, baik yang ibadah tetap muka di gereja, baik saudara yang ibadah online, saudara-saudara berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu beribadahlah sungguh-sungguh, jangan sampai seperti dilakukan oleh komunitas Ibrani ini. Mereka membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau komunitas gereja itu sudah dijauhi, maka orang itu akan dekat kepada komunitas yang lain. Bagi saya pribadi, saudara, tidak ada yang lebih baik dari komunitas gereja. Secara secara umum mendunia, gereja itu adalah komunitas yang terbaik, yang di dalamnya tercermin kasih Tuhan, yang di dalamnya gereja-gereja, komunitas-komunitas orang beriman itu memberikan dampak bagi dunia ini. Dan inilah saudara-saudara, kita harus giat, semakin giat melakukan pertemuan ibadat itu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi tidak ada hari Tuhan itu menjauh. Makin lama, oh enggak, semakin dekat. Dengan demikian kita juga semakin giat di dalam pertemuan rohani. Dan kita itu harus tekun dalam setiap pertemuan rohani. Kita melibatkan diri, kita menjadi aktivis, kita menjadi bagian yang lekat dengan komunitas itu untuk mewujudkan sebuah komunitas yang menghadirkan Shalom. Saudara-saudara, sebagai penutup, pada tahun 2019 ada peristiwa yang sangat luar biasa bagi saya, dan ini mencerminkan bagaimana gereja secara umum, kekristenan itu mampu berbicara, menjadi pendamai, mewujudkan perdamaian. Jadi pada waktu itu saudara-saudara, ada sebuah negara yang bernama Sudan. Nah, Sudan ini terjadi konflik terus-menerus, tidak ada kedamaian di situ. Untuk menghentikan konflik itu, maka Sudan itu memberikan sebuah usulan bagaimana kalau diadakan referendum, yaitu Sudan dan Sudan Selatan. Yang menang referendum namanya Sudan Selatan, dan kalah referendum tetap menjadi bagian dari Sudan. Akhirnya Sudan terpecah menjadi dua, dan akhirnya benar, ternyata referendumnya menang. Akhirnya terbentuk selain negara Sudan, ada namanya Sudan Selatan. Apakah permasalahannya sampai di situ? Oh enggak. Yang Sudan itu tidak mau melepaskan Sudan Selatan. Sudan Selatan pun merasa dirinya sudah menang dan dia tuh melawan. Perang saudara yang sudah berlangsung lama ini justru akan menjadi parah, berdarah-darah. Saudara-saudara, sampailah peristiwa ini menjadi sebuah perenungan seorang paus dari Katolik, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Dia tergerak hatinya. Sebagai komunitas orang beriman, sebagai komunitas gereja, maka dia terpanggil untuk turut menyelesaikan masalah ini.
Dia ingin menunjukkan bahwa gereja sebagai komunitas yang diperkenan Tuhan dan di dalamnya mencerminkan kasih Tuhan dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kasih Tuhan itu bisa menjawab setiap tantangan dalam kehidupan, khususnya dalam perwujudan perdamaian. Lalu apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes, seorang tokoh yang luar biasa? Paus Yohanes ini gembleng di dalam komunitas yang menekankan kekudusan, melarat, dan perdamaian sejak muda. Lalu dia minta petunjuk Tuhan, lalu dia hadir mempertemukan dua negara yang bertikai itu. Mereka sudah mulai bertikai, saudara-saudara, dengan berargumen macam-macam. Apa yang dilakukan oleh Paus? Saudara, Paus Yohanes Paulus ini mulai menciumi kaki para politisi itu. Dengan menciumi kaki mereka atas nama Tuhan, atas nama kemanusiaan, atas nama rakyat Sudan, atas nama orang-orang kedamaian di seluruh dunia, maka dia meminta mereka hidup damai. Gak usah gelut, gak usah perang, gak usah bunuh-bunuhan, gak usah berdarah-darah. Tetapi dalam setiap ciuman kakinya kepada para politisi itu, dia memohon untuk mereka hidup damai, bergandeng tangan, mewujudkan kasih sebagaimana diwujudkan dalam dunia melalui Yesus Kristus itu. Dan ini menjadi kesaksian. Sekali ciuman di kaki itu berdampak yang luar biasa. Dan disitulah mereka nggak jadi perang, mereka itu akan menjadi berdamai. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, perang kecil-kecilan itu masih ada, konflik biasa. Tetapi saudara-saudara, kehadiran Paus Yohanes Paulus sebagai tokoh dan wakil gereja, sebagai komunitas yang menghadirkan Salom itu nyata. Nah, bagian kita hari ini adalah menjaga hidup kudus, saling mengasihi untuk mewujudkan perbuatan baik, dan kita itu selalu tekun dalam setiap pertemuan rohani, sehingga pribadi kita, gereja kita menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang sejati bagi dunia. Amin.